Selamat malam pemirsa, kita jumpa lagi melalui Seputar Indonesia. Hari ini Minggu 20 Januari 2002 dan bersama saya Joni Kurniawan. Dan saya Leli Hermawan. Pemirsa, Joni akan mengawali jumpa kita dengan laporan pertama. Silahkan Joni. Baik Leli. Pemirsa, jemaah haji Indonesia kloter pertama embarkasi Jakarta dan Surabaya pagi tadi telah berangkat menuju Madinah, Arab Saudi. Kloter pertama embarkasi Jakarta ini terdiri dari 2 kloter asal Bandung dan Tasikmalaya dengan jumlah jemaah haji 450 orang, termasuk 5 petugas dari tim medis. Dari 8 embarkasi pemberangkatan, 3 diantaranya menggunakan maskapai penerbangan asing, yakni Saudi Arabian Airlines, yaitu embarkasi Jakarta asal Jawa Barat, Surabaya, dan Batam. Sedangkan sisanya yaitu embarkasi Aceh, Medan, Balikpapan, Solo, dan Makassar menggunakan pesawat Garuda Indonesia. Kuota kloter haji Indonesia yang diberikan pemerintah Saudi Arabia untuk tahun ini berjumlah 213.000 jemaah. Namun jemaah yang berangkat hanya sekitar 199.000, termasuk jemaah haji ONH Plus dan petugas. Menteri Perhubungan Agung Gumelar membantah penggunaan maskapai penerbangan asing untuk para jemaah haji Indonesia dikarenakan armada penerbangan Indonesia yakni Garuda Indonesia Airways dalam kondisi yang kurang memadai. Usai melepas keberangkatan kloter pertama jemaah haji Indonesia dari Jakarta pagi tadi, di Bandara Soekarno-Hatta, Agung menjelaskan penggunaan maskapai penerbangan asing merupakan bagian dari kesepakatan antara Indonesia dan pemerintah Saudi Arabia. 3 embarkasi yang menggunakan pesawat Saudi Arabian Airlines adalah embarkasi Jakarta, embarkasi Surabaya, dan Batam. Semua pesawat yang dioperasikan itu harus melalui uji layak terbang. Jadi semua layak terbang. Nah kalau kecelakaan kemarin itu ya kita tunggu saja dari Komite Nasional Keselamatan itu sedang melaksanakan tugas sekarang ini. Dan bahkan dari Boeing sendiri sudah datang personilnya untuk melakukan penelitian mengenai kecelakaan ini. Ya kita tunggu dengan sabar ya, jangan kita terombang-ambing oleh isu-isu. Ya pemirsa, kami baru saja mendapatkan laporan bahwa Kota Padang, Sumatera Barat sejak siang dilanda banjir bandang. Seluruh aktivitas penerbangan di Bandara Tebing dihentikan karena landas pacu bandara terendam air. Untuk mengetahui bencana banjir ini, segera kita hubungi koresponden Gus Fen Khairul di Padang. Gus Fen, halo. Halo Joni dan Leli. Iya, bagaimana kondisi Kota Padang saat ini Gus Fen? Dapat saya laporkan Joni dan Leli bahwa Kota Padang hampir keseluruhan hari ini terendam air mulai dari setengah meter sampai 2 meter. Itu kawasan yang paling parah direndam banjir adalah daerah Koto Tangah, Kuranji, Nanggalo, dan Kecamatan Padang Utara. Iya, Gus Fen, bisa dijelaskan apa penyebab banjir ini? Dari laporan yang saya terima dari pihak aparat pekerjaan umum bahwa banjir ini disebabkan oleh kurang terawatnya rio-rio dan got-got di dalam kota. Karena ini dapat dibuktikan bahwa Batang Kuranji yang membelah Kota Padang hari ini tidak meluap. Sementara Kota Padang semua terendam banjir. Jadi disebabkan banyak sampah-sampah di got-got dan rio-rio di dalam Kota Padang. Begitu Leli dan Joni. Iya, Gus Fen, kira-kira langkah apa yang sudah dilakukan untuk menanggulangi banjir ini Gus Fen? Langkah yang dilakukan baru swadaya oleh masyarakat. Masyarakat berusaha membobol beberapa rio-rio yang tersumbat. Dari pemerintah Kota Padang sendiri sampai saat ini belum ada bantuan kepada warga di sekitar kawasan Lapai, Nanggalo, dan Padang Utara. Demikian Leli dan Joni. Baik Gus Fen, terima kasih atas laporannya. Pemirsa, pemerintah masih mengkaji rencana kenaikan tarif untuk angkutan antar provinsi. Sementara tarif angkutan untuk di dalam provinsi diserahkan sepenuhnya kepada kebijakan pemerintah daerah. Seiring kenaikan harga BBM sebesar 22% sejak 17 Januari lalu dan usulan organisasi angkutan antar daerah atau Organda, pemerintah juga berencana menaikkan tarif angkutan antar provinsi. Sedangkan tarif angkutan dalam provinsi sepenuhnya diserahkan kepada kebijakan pemerintah daerah. Menteri Perhubungan Agung Gumelar yang ditemui Minggu pagi seusai melepas kloter pertama haji di Jakarta mengakui, meski kenaikan tarif angkutan bertujuan agar operator angkutan tetap dapat beroperasi, namun hingga kini pihaknya masih terus mengkaji berbagai aspek yang berpengaruh dalam kenaikan tarif tersebut.
Kenaikan tentunya sejauh mana kenaikannya ya, tentunya semua aspek harus diperhitungkan. Memang satu langkah untuk menaikkan tarif ini satu langkah yang sangat tidak populer ya. Saya pun ingin tarif itu ya tetap ya. Saya pun ingin tarif itu kalau bisa malah turun ya. Tapi kita juga tidak boleh melepas atau tidak boleh lari dari satu kenyataan bahwa seperti saya ini kan. Agung berjanji, pemerintah akan lebih memaksimalkan pemanfaatan subsidi transportasi untuk dana kompensasi angkutan yang telah disediakan pemerintah sebesar 190 miliar rupiah bagi kepentingan masyarakat pengguna angkutan. Ines Sujono dan Musjaya melaporkan. Pemirsa, tarif beberapa jenis angkutan umum di Jakarta mulai mengalami kenaikan secara sepihak. Para penumpang yang tidak mendapatkan uang kembalian seperti biasanya pada umumnya mengaku pasrah dengan keadaan ini. Meskipun belum ada pengumuman resmi dari pemerintah, beberapa jenis angkutan umum di Jakarta seperti Metro Mini dan Kopaja telah menaikkan tarif antara 100 hingga 200 rupiah. Menurut pengakuan penumpang di Terminal Blok M Jakarta Selatan, beberapa bus juga telah menaikkan tarif secara sepihak dari 900 menjadi 1.000 hingga 1.100 rupiah. Naik Metro Mini ongkosnya berapa, Mbak? 1.000. Iya. Biasanya kan 900 ya, Mbak ya? Iya, naik 100. Sejak kapan tuh, Mbak? Mulai udah 3 hari nih. 3 hari ini. Iya. Jurusan mana, Mbak, yang naik itu 100 tadi? Tadi Cinere Nomor berapa? 619. Sebenarnya naik apa aja, Mas? Yang naik biasanya Metro Mini udah naik, udah naik. Jadi berapa sekarang? 1.100 kayak sekarang. Oh, udah ada yang sampai 1.100? Ya soalnya BBM udah naik kan, gitu. Para supir sebenarnya juga tidak ingin menaikkan tarif karena jumlah setoran juga tidak dinaikkan, yakni Rp240.000 per hari. Namun mereka mengakui dengan kenaikan harga bahan bakar minyak terutama jenis solar, pendapatan mereka berkurang hingga 40%. Ongkos belum naik, BBM belum naik, BBM naik, tapi ongkos belum naik. Belum. Sekarang Masih masih 900, Pak? 900. Ada kenaikan setoran nggak, Pak? Setoran? Setoran tidak naik, jadi biasa. Kita misalnya penghasilan kita 50.000 jadi 30, buat nombokin solar 20.000 gitu. Dengan kenaikan harga bahan bakar minyak yang diikuti dengan kenaikan harga bahan-bahan kebutuhan pokok, beban masyarakat kecil sekarang ini semakin berat karena penghasilan mereka umumnya tetap atau bahkan berkurang. Bagi mereka yang berpenghasilan pas-pasan, kota Jakarta dinilai sudah tidak ramah lagi. Cecilia Tiara dan Rianto Wicaksono melaporkan. Masyarakat mendesak PT Kereta Api Indonesia (KAI) segera melakukan perbaikan pelayanan terhadap para penumpang dan tidak hanya menaikkan tarif kereta api. Rencananya PT KAI akan menaikkan tarif sebesar 20 hingga 40% untuk kelas eksekutif dan bisnis per 1 Februari mendatang. Menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak, PT Kereta Api Indonesia (KAI) memutuskan menaikkan tarif kereta api untuk kelas eksekutif dan bisnis sebesar 20 hingga 40% mulai tanggal 1 Februari mendatang. Beberapa tarif kereta yang naik antara lain, Argo Bromo Anggrek jurusan Jakarta Gambir Pasar Turi dari Rp190.000 menjadi Rp250.000, Argo Lawu jurusan Jakarta Gambir Solo Balapan dari Rp140.000 menjadi Rp135.000, Argo Muria jurusan Jakarta Gambir Semarang Rp130.000 menjadi Rp170.000. Taksaka untuk jurusan Jakarta Yogyakarta naik dari Rp115.000 menjadi Rp150.000, sementara kereta Parahyangan tujuan Jakarta Bandung naik dari Rp32.000 menjadi Rp45.000 dan Cirebon Express dari Rp32.000 menjadi Rp45.000. Para penumpang umumnya tidak berkeberatan dengan kenaikan tarif kereta ini, asalkan diikuti dengan perbaikan pelayanan secara nyata dari PT KAI. Kita harapkan ini ya, selain pelayanan juga baik, terus keretanya juga dibagusin ya, supaya kayak toilet, terus bangsa ada pedagang asongan gitu, jangan sampai ini gitu ya. Kayak sekarang kan meski kereta bisnis juga kita udah kayak naik kereta ekonomi aja. Kalau kita sih ini aja Bu ya, peningkatan pelayanan itu dan kebersihan terutama ekonomi. Itu yang ekonomi itu kebersihannya kurang sekali. Air itu kebersihan semua sampah di kolong-kolong itu. Menurut saya itu terutama ekonomi dulu. Pokoknya sama-sama aja, asal orang-orang juga senang ya saya juga senang. Habis bagaimana? Iya kan?
Menurut Kepala Stasiun Gambir Bey Arif, PT KAI akan mengumumkan kenaikan tersebut secara resmi pada hari Rabu, tanggal 23 Januari mendatang. Cecilia Tiara dan Rianto Wicaksono melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama Seputar Indonesia. Kami segera kembali dengan laporan lain. Di antaranya harga barang elektronik dan emas sampai saat ini masih stabil. Tidak terpengaruh kenaikan harga BBM. Harga berbagai bahan kebutuhan pokok di beberapa pasar tradisional di Jakarta rata-rata naik antara 5 hingga 15%. Namun harga sejumlah bahan kebutuhan pokok lainnya justru cenderung stabil. Hasil pantauan RCTI di Pasar Tradisional Senen, Jakarta Pusat dan Pasar Selipi, Jakarta Barat, berbagai harga kebutuhan pokok naik rata-rata Rp200 hingga Rp1.000 per kilogram. Harga gula pasir misalnya saat ini sekitar Rp4.000 per kilo. Tepung terigu berkisar Rp3.200 hingga Rp3.500 per kilogram. Minyak curah kuning sekitar Rp4.500 per kilo, sedang sayur mayur rata-rata naik Rp500 per kilo. Sementara untuk harga daging sapi, telur ayam, dan daging ayam cenderung stabil. Sedang harga beras masih relatif tinggi karena masih kurangnya pasokan di Pasar Induk Jakarta. Si BBM naik ya rata-rata angkot naik, ongkos industri juga naik, jadi semua ikut naik gitu. Rata-rata kenaikannya berapa Pak untuk sembako Pak? Untuk sementara ini ya kurang lebih ya 10%, 15%. Gula naiknya sekitar 200 tuh, ya gula putih 200. Terusan kalau beras itu naiknya banyak sekali Mbak, 200. Ya 200, naiknya 200, 300 bisa itu. Malah ada yang naik berapa itu, sampai 500 ada yang bagus. Beras ya gimana ya, di kampungnya itu kan nggak panen ya Mbak ya. Jadi mau nggak mau yang beras yang murah itu kan beras yang dari pemerintah ya. Kalau beras yang dari ini tetap aja masih bertahan dia. Habis gimana kalau dari kampungnya memang nggak dapet, iya nggak ada stoknya. Itu hanya. Kenaikan harga kebutuhan pokok ini mulai dirasakan menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak BBM. Di samping juga harga bahan pokok ini sangat dipengaruhi jumlah pasokan barang di pasaran. Mutia Rianti dan Sapta Darmahadi melaporkan. Sementara itu, kenaikan harga BBM belum mempengaruhi harga barang-barang elektronik. Di Pusat Elektronik Glodok, Jakarta Barat, harga aneka jenis barang elektronik masih relatif stabil. Berdasar pantauan RCTI di Pusat Penjualan Produk Elektronik Jakarta Pusat, harga berbagai produk elektronik seperti televisi, VCD player, dan radio kompo relatif stabil. Para pedagang mengaku belum ada kenaikan harga resmi dari masing-masing distributor barang, meski telah terjadi kenaikan harga BBM sejak 17 Januari lalu. Sebagian harga produk elektronik memang naik sekitar 5% karena persediaan barang berkurang. Pada minggu ketiga setelah tahun baru 2002, harga televisi ukuran 21 inch hingga 29 inch berkisar Rp1,2 juta hingga Rp4 juta per unit. VCD player berkisar Rp350.000 hingga Rp900.000 per unit. Radio kompo berkisar Rp100.000 hingga Rp2 juta per unit. Ada kenaikan sedikit, tapi masih stabil. Harga sekarang ini masih stabil. Mungkin ada kenaikan bulan depan. Diperkirakan bulan depan ada kenaikan sedikit. Penjualannya sendiri gimana? Masih tahap lumayan lah, standar. Masih dalam tahap standar sekarang. Mayoritas produk elektronik diimpor dari Cina, Taiwan, Jepang, dan Malaysia. Para pedagang mengaku kenaikan harga produk elektronik lazim terjadi apabila perusahaan merek tertentu mengeluarkan model baru. Mutia Rianti dan Sapta Darmahadi melaporkan. Harga logam mulia emas juga tidak terpengaruh oleh kenaikan harga BBM. Kenaikan harga emas hanya bergantung pada fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Harga emas di sejumlah pasar Jakarta sampai saat ini masih stabil dan tidak terpengaruh oleh kenaikan harga BBM. Namun omset penjualan bahan logam mewah ini menurun drastis. Para pedagang emas mengatakan sejak terjadi krisis ekonomi, daya beli masyarakat terhadap perhiasan emas terus melemah. Kenaikan harga perhiasan emas seperti kalung, cincin, gelang hanya terjadi pada ongkos dan bentuk perhiasan. Semakin rumit model perhiasan, semakin mahal biaya pembuatannya. Nggak pengaruh dari harga emas. Emas kan ikut ini aja pasaran, ya.
Kalau ikut dolar sama emas luar negeri loko namanya. Ikut loko ya, nggak pengaruh. BBM naik nggak pengaruh. Nggak menurun ya. Ya pasarannya emang beginilah. Nggak stabil, pada mahal bahan. Ya, tergantung lah, dolar juga kayak begini kan, naik turun. Itu nggak pasti. Terus penjualannya sendiri gimana? Ya agak menurun, tapi agak lumayan lah. Saat ini rata-rata harga emas untuk 22 karat Rp70.000 per 1 gram dan emas 24 karat Rp85.000 per 1 gram. Harga emas dapat berfluktuasi mengikuti perkembangan harga emas di pasar internasional. Mutia Rianti dan Sapta Dharma Hadi melaporkan. Pemirsa, jangan beranjak kemana-mana, kami masih akan kembali dengan informasi lain. Di antaranya, Kiai Sejuta Umat Zainuddin MZ resmi mendeklarasikan pembentukan P3 Reformasi. Pemirsa, 17 mantan anggota Partai Persatuan Pembangunan, antara lain Kiai Haji Zainuddin MZ, Jafar Bajeber, dan Saleh Khalid, petang tadi mendeklarasikan Partai Persatuan Pembangunan Reformasi. Dalam pernyataannya, Kiai Sejuta Umat Zainuddin MZ menilai pembentukan P3 Reformasi merupakan wujud idealisme dari kader-kader P3 yang berniat mereformasi partainya namun tidak mendapat kesempatan. Pembentukan P3 Reformasi juga merupakan koreksi terhadap sistem kepartaian yang hanya menonjolkan kepentingan kekuasaan, seperti sikap para petinggi yang memiliki jabatan rangkap, yakni sebagai petinggi partai sekaligus juga pejabat negara. Menurut Zainuddin, hal ini merupakan pelanggaran terhadap amanat reformasi. Pemilihan ketua dan pembentukan formatur P3 Reformasi menurut rencana akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Muktamar luar biasa MLB Partai Kebangkitan Bangsa di Yogyakarta hari ini berakhir. MLB yang berlangsung sejak 17 Januari berhasil memilih Kiai Haji Abdul Rahman Wahid sebagai Ketua Dewan Syuro dan Alwi Shihab sebagai Ketua Umum. Setelah terpilih sebagai Ketua Umum, Alwi Shihab menyatakan akan menagih janji kepada MPR Amin Rais tentang pengisian jabatan Wakil Ketua yang kosong setelah ditinggalkan Matori Abdul Jalil. Alwi mendesak Amin Rais agar segera menentukan sikap. Kepengurusan PKB hasil muktamar di Yogyakarta dinilai sebagai PKB yang syah sehingga kursi Wakil Ketua MPR harus diisi oleh tokoh dari PKB pimpinannya. Menyusul perpecahan di PKB, jabatan Wakil Ketua MPR dari FKB yang ditinggalkan Matori setelah diangkat menjadi Menteri Pertahanan dibiarkan tetap kosong. Dalam pidato penutupan MLB, Alwi juga menegaskan tidak ada lagi kesempatan islah untuk Matori. Ratusan warga Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, hari Sabtu berunjuk rasa di lokasi bekas pabrik kertas Goa, Sulawesi Selatan. Mereka mengancam akan menduduki pabrik tersebut jika pemerintah pusat tidak membatalkan penjualan pabrik beserta seluruh asetnya kepada PT Wika dengan harga yang dinilai terlalu rendah. Acara penyerahan bantuan bencana alam tanah longsor di Kabupaten Goa Sabtu 19 Januari 2002 berubah menjadi ajang unjuk rasa. Ratusan warga menyerbu tempat pelaksanaan acara yang kebetulan dilangsungkan di halaman bekas pabrik kertas Goa yang sudah 10 tahun tidak beroperasi. Para pengunjuk rasa yang terdiri dari warga sekitar pabrik dan mantan karyawan pabrik memprotes keputusan pemerintah mengalihkan bekas pabrik kertas dan seluruh aset yang tersisa sebagai penyertaan modal kepada BUMN PT Wika. Pabrik kertas berikut lahan seluas 40 hektar serta sebuah wisma di Jalan Mapanyuki, Makassar itu dihargai 1,5 miliar rupiah. Warga menilai harga tersebut terlalu rendah. Selain itu, pabrik kertas Goa yang diresmikan akhir tahun 60-an merupakan hadiah pemerintah RI atas jasa rakyat Goa merebut kemerdekaan yang selama ini menjadi kebanggaan warga Goa. Siapa silakan, tapi Pemda Goa harus diajak serta untuk bicarakan soal ini. Kalau tidak, berarti ada kesewenang-wenangan daripada pusat untuk mengambil rakyat Goa. Ya, rakyat Goa tetap menyerahkan sepenuhnya kepada Pemda Goa, mempercayakan karena memang itulah merupakan pimpinan kita di daerah ini. Menanggapi protes warga, Bupati Goa Syahrul Yassin Limpo mengatakan sejak tahun lalu Pemda Goa telah memperjuangkan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat, namun hingga kini belum ada jawaban. Bahkan sekarang ini pemerintah daerah sudah mengajukan agar pemerintah pusat melakukan peninjauan kembali
terhadap PP 85 2000 yang mengalihkan aset PKG itu untuk penyertaan modal dengan hanya nilai 1,5 miliar. Dan itu yang ditangkap Saat oleh ini, masyarakat. warga Bonto Maranu mulai membuldoser tanah di kawasan pabrik kertas Goa. Mereka meminta Pemda Goa membangun fasilitas wisata di sekitar pabrik guna membuka lahan pekerjaan baru bagi mereka. Koresponden RCTI Hussein Abdullah melaporkan. Pemirsa, sampai hari ini kotak hitam VCR pesawat Garuda yang mendarat darurat di Klaten, Jawa Tengah belum berhasil ditemukan. Sementara itu, lokasi terdamparnya pesawat di anak Sungai Bengawan Solo kini ramai dikunjungi masyarakat. Sampai hari Minggu 20 Januari, upaya tim pasukan Katak belum berhasil menemukan kotak hitam rekaman pembicaraan kokpit VCR pesawat Garuda yang terdampar di aliran Sungai Bengawan Solo. Diperkirakan kotak hitam VCR tersebut telah jatuh ke dasar sungai. Karena ruang yang biasa digunakan untuk meletakkan kotak hitam didapati telah hancur. Isinya terkuras keluar bersama isi bagasi. Bangkai pesawat yang belum bisa dievakuasi kini menjadi tontonan warga. Tidak hanya warga Surakarta, namun juga dari berbagai daerah lain banyak yang datang ingin melihat bangkai pesawat ini. Ramainya pengunjung ini dimanfaatkan warga sekitar untuk mencari tambahan penghasilan. Antara lain dengan menjadikan halaman rumah sebagai lahan parkir sepeda motor. Seorang penjaga parkir mengaku dalam sehari bisa diperoleh sekitar Rp200.000. Selain itu juga ada yang menyediakan sarana air bersih untuk cuci kaki bagi para pengunjung yang kakinya kotor setelah melihat lokasi bangkai pesawat. Sebagian warga lainnya mencoba mengais rezeki dengan menjual jajanan ringan. Koresponden RCTI Sigit Purwita melaporkan. Baik, pemirsa, Seputar Indonesia segera kembali dengan laporan mengenai kehidupan para buruh yang makin terhimpit akibat kenaikan harga BBM. Pemirsa, nasib masyarakat kecil, terutama para buruh urban di Jakarta, kini semakin terhimpit dengan kenaikan berbagai bahan kebutuhan pokok. Selain harga kebutuhan naik, mereka juga tidak mendapatkan lagi pekerjaan borongan. Wajah-wajah murung tanpa harapan ini adalah wajah puluhan buruh gali tanah yang biasa mangkal di bawah jembatan layang Grogol, Jakarta Barat. Sudah beberapa pekan ini pekerjaan yang mereka idam-idamkan tak kunjung datang. Para buruh ini mengandalkan proyek-proyek bangunan atau penggalian tanah untuk jaringan kabel telepon atau listrik. Mereka mematok upah antara Rp35 hingga Rp50.000 per hari. Dengan kenaikan harga BBM yang diumumkan pemerintah belum lama ini, nasib mereka semakin tidak menentu. Sebelum harga BBM naik, mereka pun sudah harus pandai-pandai mengatur penghasilan mereka. Apalagi setelah harga BBM naik yang biasanya diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan bahan pokok. Tanya ya semakin buruk, Pak, karena apa? Begitu banyak pengangguran itu nggak begitu rame, nggak seperti hal-hal yang biasa itu. Ongkos gali atau ongkos pekerjaan sudah dinaikkan belum, Pak, ini? Belum, Pak. Masih harga sama lah istilahnya. Masih standar biasa. Bila tidak mendapatkan pekerjaan untuk makan sehari-hari, mereka hanya mengandalkan kemurahan pemilik warung yang juga mangkal di bawah jembatan layang. Untungnya pemilik warung memberi keleluasaan untuk mengutang. Bahkan ketika harga bahan-bahan pokok naik, pemilik warung pun tak tega untuk menaikkan harga makanannya. Kita nggak naikkan harga, Pak. Kita kalau naikkan harga itu kasihan orang kerja. Kita masih stabil harga, tapi makanya kita kurangin, gitu aja. Tidak diketahui secara pasti kapan para buruh galian tanah ini mulai mangkal di kawasan Grogol. Menurut mereka, yang sebagian besar datang dari Jepara, Tegal, dan Cirebon, proyek Stadion Utama Gelora Bung Karno dan pembangunan Monumen Nasional di tahun 60-an sudah memanfaatkan tenaga para buruh galian tanah ini. Julis Marhono bersama Delvis melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita malam ini. Dari Studio 5 RCTI Kebun Jeruk, Jakarta, saya Leli Hermawan. Dan saya Joni Kurniawan beserta tim redaksi Seputar Indonesia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.